YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa ulang dengan saya, Amin Abdullah, atau dikenal juga dengan Muhammad Amin, dalam segmen Baku Dapa di channel YouTube Musik Itu Politik. Dan tamu saya saat ini adalah orang luar biasa, Eki Imanjaya. Profesinya adalah seorang kritikus film dan budaya pop. Banyak loh yang belum tahu bahwa ternyata Indonesia itu punya kritikus film ya. Sudah punya sebenarnya kritikus film. Saya bacain dulu baru kita ngobrol. Kalau enggak gua selesai. Karena sepertinya frekuensinya sama nih. Kritikus film dan budaya pop, dosen tetap di Prodi Film Universitas Bina Nusantara, dan beliau menyelesaikan studi doktoralnya di bidang kajian film di University of East Anglia di Norwich, Inggris. Berarti aliran Inggris ini, aliran ekonomi kreatif ini udah gak ada masalah kita. Oke. Masternya itu ada 2. Nah ini mirip gua bro, master ada 2. Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya UI tahun 2003, kita satu alma mater rupanya, FIB UI. Dan kemudian kajian film University van Amsterdam 2008 Belanda. Dan Eki juga anggota Dewan Festival di Festival Film Internasional Madani. Nah ini yang gue suka. Kemarin film apa? Sudan ya? Film Sudan ya. Nah itu benar banget itu. Dan yang Goodbye Julia. Goodbye Julia. Setelah nonton film itu gue ya ingatan gue ke Rumi lah. Jalaluddin Rumi lah. Gue ingatan gue ke situ. Luar biasa pilihan filmnya bagus sekali, Goodbye Julia. Bro, sis, kalau nonton film yang mau berkualitas, datang di Festival Film Madani. Dan Mas Eki ini tulisannya itu banyak di tulisan akademis dan tulisan populer. Ya. Dan yang terbaru adalah The Real Guilty Pleasure. Nah ini dia. Nah sambil kita ngobrol, sambil kita lihat bedah buku dari hasil disertasi Mas Eki, menimbang ulang sinema eksploitasi transnasional Orde Baru. Wah, politik kebudayaan juga rupanya bro ya. Dan kemudian ini merupakan terjemahan tesis S3-nya serta buku 99 film Madani. Eki juga berperan sebagai kepala redaksi seri Wacana Sinema, salah satu program komite film DKJ yang menghasilkan 6 judul buku pada 2019 yang bisa diunduh di situs DKJ. Selamat datang. Terima kasih telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baku Dapa di channel YouTube Musik Itu Politik, dan terutama segmen Baku Dapa ya. Jadi memang ini segmen adalah kita ngobrolin ekonomi kreatif, kita ngomongin budaya, kita ngomongin politik kebudayaan. Kayaknya disertasinya politik kebudayaan nih kayaknya. Iya. Including ya. Saya nyebutnya politik selera. Politik selera. The politics of taste. The politics of state. Kita ngomongin film horor dulu atau ngomongin disertasi dulu? Nyambung soalnya. Oke. Sekarang begini. Iya. Saya adalah salah satu pejabat yang dikenal sebagai pembela film horor. Wih. Wah, pembela film horor. Bener satu gelombang. Bener, ha? Kenapa? Satu gelombang gitu. Satu gelombang. Kenapa menurut Mas Eki film horor kita itu bagaimana sih sebenarnya? Menurut saya sih gini ya, film horor selama ini kan dipandang sebelah mata gitu ya. Sebelumnya lah ya. Sebelumnya. Tapi kita ngeliat dari segi ekonomi kreatif, misalnya di filmindonesia.id kan salah satu tinggi banyak. Sebetulnya saya lagi riset bisnis analitik ya. Memang horor banyak walaupun ada religi, ada drama. Tapi dari segi pendapatan, ya kan, jumlah penonton betul. Itu paling tinggi, dan kemudian kita itu juga kaya sebenarnya dengan folklore, urban legend. Itu kan kaya ya, dan beda sama yang lain gitu. Walaupun misalnya sama dengan Malaysia, dengan Singapura, tapi
sama-sama ada pocong, tapi bandingkan saya pernah riset soal film pocong, cuma Indonesia loh, film pocong. Padahal yang lain Hantu pocong itu cuma ada di Indonesia. Iya, padahal kan itu kan Muslim pasti pocong. Pasti ya. pocong. Malaysia ada 1-2, Turki nggak ada sama sekali. Padahal Turki juga bagus-bagus ya. Padahal bentuk jenazahnya sama. Sama. Pengkafanannya juga sama. Sama kan Muslim kan selalu begitu, terus cara kuburannya gitu. Tapi Indonesia aja yang bisa dapat tuh itunya gitu pocong. Walaupun kadang-kadang juga hati-hati juga horor karena serem itu kan tiap budaya beda ya. Betul. Jadi pernah ada teman saya, kolega saya presentasi di Italia apa di mana terus kok lucu banget sih gitu. Jadi perlu ada konteks gitu. Tapi sejak kayak ada Joko Anwar atau The Mo Brothers, mereka bisa memakai bahasa universal ya, untuk memasukkan cerita-cerita storytellingnya Indonesia banget gitu. Ya. Tapi bahasa filmnya orang bisa paham gitu. Bisa paham. Nah, berarti bahasa horor itu lebih universal dari komedi misalnya. Benar? Itu tergantung kelihayan saudaranya juga. Karena waktu di Balinale di Bali, salah satu produser dari Hong Kong mengatakan itu. Kenapa horor itu lebih universal? Karena bahasanya lebih mudah dimengerti daripada komedi. Komedi kan sitcom, situation komedi. Apakah semua orang paham Friends? Lucu beda-beda kan? Lucu beda-beda. Ya. Tapi yang menarik waktu saya S3 itu, saya kan tentang film-film zaman Orde Baru 80-an, 90-an. Iya. Yang ternyata di tahun 2000-an itu diedarkan ulang di luar negeri dan banyak penggemarnya. Dan ternyata film horor, mistik. 80-an film-film dari Prima. Prima, Susana, Afet Bangun, Farnas. Mereka lebih diputar dijadiin DVD, bentuknya DVD. DVD. Itu di kampus kah? Jadi mereka dibeli. Ada produser, kalau di sini kan udah mati ya, DVD ya. Di sana tuh DVD tuh sangat justru masih ada. Masih ada dan sampai sekarang ternyata setelah saya lulus, saya justru ditanya diminta mau dong tentang Berry Prima tulis oleh Terror Vision. Mau dong saya bikinin audio commentary film Santet, Susana 2. Itu mereka ini banget. Terus Special Silencer itu Serbuan Halilintar. Jadi kalau nggak komedi, kalau nggak horor, action. Berry Prima segala macam, Arizal film. Jadi sudah yang hampir nggak disebut dalam sejarah film secara resmi itu dibahas sama mereka gitu. Itu menarik banget tuh. Mereka nyebutnya Crazy Indonesia, termasuk yang horor-horor. Indonesia. Iya. Karena mereka bilang walaupun ngambil sana ngambil sini misalnya nih, ini ambil dari kungfu Hong Kong, ngambil dari mana, tapi beda. Itu Indonesia banget gitu mereka. Jadi horor dan sebentar, film fenomena 80-an itu kan fenomena Susana, terus Bokir dan jadi betul. Blended genre antara horor dengan komedi sudah terjadi. Betul. Which is itu dilanjutkan oleh Ernest Prakasa dengan Ghostwriter 1, Ghostwriter 2. Itu kan genre blended genre dan dramanya juga ada. Tetapi di zaman tahun 80-an juga adalah sensual dan action itu juga sesuatu gitu yang which is tahun ini tidak ada. Sekarang zaman ini sensual tidak ada, tidak laku dalam tanda kutip. Karena mungkin kejenuhan tahun 2000-an. Kejenuhan tahun 2000-an. Oke. Yang menarik juga adalah apa yang ada tahun 80-an itu. Ya, tapi sekarang nggak ada di sini. Jadi nonton film Santet 1, Santet 2 saya nonton lagi gitu ya. Apa? Film Santet judulnya. Santet 1 dan Santet 2. Iya, benar. Bahkan kayak Sundel Bolong itu ciri khas zaman itu yang sekarang nggak ada. Ada Bokir, Nasir, Dorman Borisman. Dan mereka itu karakter-karakter yang kecil tapi masyarakat kecil itu relate karena tukang beca, tukang sate, security, satpam gitu. Sehingga penonton itu nggak cuma nonton Susananya, tapi they watch themselves. Yes, betul. Jadi kayak deket banget dekat banget dengan related with their life. With their life. Nah, yang menarik kan ada top 5 kan zaman dulu tuh. Roy Martin, terus Robi Sugara. Iya, tapi nggak ada Susana kan? Nggak ada. Ternyata riset kami di film Susana itu ada sebenarnya, tapi dia memang sengaja segmented. Dia nggak mau ke AB gitu. Jadi memang mereka masyarakat yang layar tancap, yang nontonnya sambil nongkrong, sambil makan kacang, gitu kan. Jadi itu segmented ke bawah gitu, menengah ke bawah. Iya begitu. Jadi dan itu yang deket kan menonton itu. Jadi mereka merasa memiliki film itu nggak cuma karena Susananya, tapi juga
itu karakter-karakter cerita-ceritanya gitu kan. Jadi Susana kan sebagai hantu dia bercanda gitu kan. Iya. Gitu-gitu kan. Hantu cantik gitu. Iya. Kalau Santet itu dia di pedesaan nelayan. Sekarang jarang kan film di desa nelayan gitu kayak gitu. Jadi itu yang nggak ada. Jadi kalau Ernest itu memang udah gabung ya, tapi blended genre. Tapi dia pendekatannya komika kan. Jadi iya, latar belakangnya. Ya, jadi komika jadi pendekatannya tuh yang udah apa namanya? Mungkin ada satu timeline atau satu cerita gitu, storytelling, tapi materi-materinya dimasuki. Iya. Kadang-kadang diskusi gitu kan. Ya, caranya katanya adalah bukan cuma satu scriptwritersnya banyak. Jadi mereka diskusi dan mengambil idenya itu dari beberapa orang. Dan itu juga dilakukan di film Friends. Serial film Friends. Jadi sampai 20-an orang writers untuk membuat series, makanya menjadi banyak. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa dia lebih dari segi language, film horor itu lebih mudah diterima banyak orang, bahkan internasional juga ya. Dan Indonesia itu unik, dari pocong nggak ada tadi, pocong nggak ada. Terus kemudian gue sih sebenarnya lebih ngeri lihat nonton film Indonesia dan film Dracula. Itu karena kedekatan budaya. Pendekatan budaya. Oke, jadi ada dua unsur nih. Pertama adalah budaya, dan kemudian yang kedua adalah Ernest juga mengatakan budaya karena sesungguhnya orang Indonesia itu budaya mistis itu dekat sekali dengan mereka. Masih kecil kan kita. Iya, jangan begitu. Maghrib lu, hati-hati lu. Kunting kuku, ya kan. Harus ada gitu-gitu kan gitu. Jadi ada apa ya, bukan kayak hal-hal yang dianggap tabu. Tahayul dan mistis. Sebenarnya buat anak-anak supaya patuh. Tetapi itu kemudian mereka, anak-anak kita itu, gue juga, Pak Eki juga mempunyai imajinasi, udah ada di sesuatu yang ada di kepala gitu, yang menakutkan. Dan sekarang kembali lagi, kalau saya kan kalau takut baca-baca dong ya, surat. Jadi kan sejak reformasi, Jelangkung gitu kan, itu ngikutin itu kan Korea, Jepang, Thailand kan, ada korelasi. Orang nggak ada baca-baca, nggak ada lagi kiai, nggak ada lagi tokoh agama gitu kan. Ya kan. Sementara di zaman Orde Baru itu udah ada aturannya waktu itu, harus ada kiai atau jadi ada judulnya katanya bukan good versus evil kalau kata Karl Haider, tapi order versus disorder. Jadi order versus disorder. Jadi yang order itu adalah tokoh agama tokoh agama itu berpengaruh. Jadi yang disorder harus jadi order lagi oleh tokoh agama. Oleh tokoh agama. Sekarang kan balik lagi. Ya, jadi sekalian gitu. Jadi tokoh agama itu penting. Nah, sekarang jadi kembali lagi tapi di tengah-tengah kan. Kiainya dibunuh lah. Iya, jadi kiai bukan tokoh sentral untuk bisa menyelesaikan masalah. Kira-kira gitu ya. Oke, sekarang kita dapat 2 poin. Pertama adalah universal secara bahasa, internasional. Yang kedua memang dia didukung oleh kekuatan budaya kita yang sama. Yang artinya memang suka mistis. Yang kedua mungkin adalah jumlah pendidikan 280 juta penduduk Indonesia, itu pendidikannya yang SMP ke bawah itu bisa mencapai puluhan persen. Mungkin itu juga faktor. Salah satu yang membuat ini ya. Nah, gitu ya. Betul Betul enggak itu? Iya, bisa. Menurut Anda betul nggak? Jadi secara populasi kita mistis, dan kemudian juga faktor pendidikan, betul? Kalau dari mistis, saya sampai berpikir-pikir tapi belum jadi riset. Kita hampir nggak punya film science fiction. Yang Joko Anwar yang itu, yang 7 series yang di Netflix, baru. Iya baru. Tapi kan kalau ada nabi palsu gitu kan, ada sesuatu yang sifatnya non imaterial kan gitu, spiritual kan, kan nabi baru, tiba-tiba bisa terbang. Iya si yang di serial ke-7. Iya, Nightmare and Daydream kan. Tapi ada tetap aja masih ada mistik-mistiknya gitu. Benar juga ya, science fiction kita nggak ada karena mistik itu kan biasanya di luar negeri itu science fiction selalu dikaitkan misalnya dengan superhero kan, Spider-Man. Kita lihat Gundala pertama. Gundala pertama kan ya itulah yang nangkep petir gitu kan. Terus jadi larinya lebih ke folklore lagi, balik lagi gitu. Yang menarik Darna Ajaib. Di sana kan Wonder Woman, ya kan? Wonder Woman itu kan dari Amazon, itu semua ada pakai pesawat yang tidak bisa dilihat. Di sini kan Darna, kalau lihat lagi tuh dia melawan, jadi
di awal itu scene-nya adalah suami istri, suaminya pergi, terus tiba-tiba datang lagi, terus mereka bercinta, terus nggak lama suaminya datang, lah kan tadi ternyata itu jin, melahirkan anak jin, jadi udah larinya ke situ, jin kan, dan apa namanya musuhnya itu kemudian lahirlah manusia, apa namanya ular dengan kepala manusia, dan ngomong mama, itu serem banget loh itu. Dan orang Indonesia suka tuh itu. Iya, dan itu balik lagi ke mistik kan walaupun itu Wonder Woman. Benar ya. Rama Superman Indonesia, coba Rama Superman Indonesia. Itu kalau nggak salah 3 tahun sebelum film Superman yang asli beredar. Itu kan cara jadi Superman-nya dia pakai itu, pakai apa namanya kalung, berubah. Kayak gitu-gitu. Jadi memang mistik gitu mistik, satu ya? Itu. Jadi satu itu. Terus yang kedua juga karena masyarakat menengah ke bawah, ini bukannya menjelekan tapi memang betul. Jadi tapi memang demografi penduduk kita maksudnya dan mereka sosiokultural kita dekat dengan ya itu yang kalau untuk bisnis itu kan penting kita mengidentifikasi market kita kan. Betul. Orang Clifford Geertz aja bikin tentang hantu-hantu Indonesia. Iya, hantu Indonesia. Nah, itu juga kekurangan kita. Horor kita itu sekarang udah lumayan tapi harus ada macam-macam kayak saya dulu di Surabaya ada suster gepeng di rumah sakit Kiara Menjangan itu belum ada. Jadi setiap daerah punya kan, tapi selalu ke situ-situ. Tapi sekarang udah ada ya Babe Gombel, ada apa? Harusnya ada tuyul. Justru ada semacam penelitian folklore hantu di Indonesia ya. Iya. Jadi macam-macam hantu gitu ya. Ada betul. Festival film hantu di Indonesia ada nggak? Film horor di Indonesia? Dulu ada namanya INAF. Indonesia International Fantastic Film Festival. Iya, sekarang udah nggak ada. Blitz. Gak ada. Nah itu waktu saya itu kan film Susana nih dokumenter ke Fantastic Film kan. Kita kan udah ke Sitges kemana. Tapi Asia Tenggara terus Indonesia nggak ada. Jadi saya ke JFW, ke festival film dokumenter akhirnya ke situ. Tapi memang ternyata nggak ada ya. Nanti akan ada yang namanya Gombong Fantasy Film Festival tapi itu baru tahun depan katanya. Oke. Tapi maksudnya kalau seandainya kita bikin pemerintah misalnya ini kan saya bantuin. Menurut Anda perlu nggak sebuah festival film horor Indonesia? Dulu zamannya INAF, saya ikutkan kalau nggak 2-3 kali gitu. Di situ sampai ada all nighters. Jadi mereka tapi nggak sampai begadang sih, nggak kayak di luar negeri. Jadi misalnya jam 11, 2 atau 3 kayak zaman dulu Old and New itu loh. Semakin lama semakin serem nonton. Iya. Itu film-film klasik, itu rame banget. Oke. Jadi memang potensinya. Memang ada segmennya. Oke. Sekarang tadi kita udah lihat universal, terus kemudian masalah latar belakang. Sekarang mengenai budget pembuatan. Menurut salah satu teman produser bahwa budget film horor itu bisa lebih rendah daripada film drama dengan efek ekonomi yang lebih besar. Benar nggak? Ya tergantung kebutuhan skrip ya. Tapi kita bisa ngelihat, ini saya tuh hobinya membela orang-orang yang sering dilecehkan atau nggak dianggap ya, kayak film-film film-film Susana dan Barry Prima kan. Ya saya juga membela Pak. Maksudnya hampir nggak dibahas secara. Kita bahas sekarang. Iya. Nah, tergantung mungkin saya akan banyak dihujat, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti jadi judul podcastnya kita nanti itu adalah pembelaan terhadap film horor. Itu terjadi, tapi memang bukan best practice ya. Yeah. Nayato, kita harus nyebut nama Nayato Fionuala yang sangat kontroversial, yang awalnya ikut e-cinema, tapi kemudian dihujat oleh teman-temannya sendiri karena ekskul kan, yang ngembaliin Piala Citra. Itu kan bikin film, tapi memang ekstrim sih, bukan ekstrim. Dia bikin film sangat murah, tapi sekali bikin film, 2, misalnya nyawa villa, 1 di dapur dia film apa, di sini film apa. Itu emang nggak terlalu bagus ya, tapi dia bisa dengan 300 juta atau 500 juta. Bisa sampai 1 film. Dan itu horor. Dan nggak perlu sampai 1 juta, karena dengan 300.000 itu hanya cukup misalnya 200.000 penonton udah balik modal, bikin film lagi. Itu kejadian, tapi memang itu ekstrim lah ya. Tapi maksudnya itu bisa kejadian. Terutama juga jangan terlalu banyak misalnya. Mungkin efeknya kan, special effect misalnya mahal. Atau ada ledakan, ada apa gitu kan. Jadi mungkin kalau misal berdua aja di sini terus tiba-tiba ada apa gitu kan, muncul dari sini. Udah sesuatu. Udah banyak gitu. Jadi ada yang Ernest sendiri menyebut bahwa it is good to have stars in the film. Ya, misalnya harga aktor ini tahu sendiri lah ya,
nggak usah menyebut nama kan, kita tahu ratusan juta untuk satu film aktor ini. Tapi kan horor nggak perlu aktor besar, nggak perlu aktor yang terkenal. Betul. Yang sekarang ini misalnya agak lain kan, saya terus terang baru kenal namanya Boris itu setelah nonton film agak lain gitu. Kalau agak lain, itu ada beberapa cara untuk menangkap penonton kan. Iya. Kan agak lain itu kan komika. Mereka komika itu punya pengikut. Iya. Nah itu yang diambil. Komunitas. Sama kayak ini, jadi gini. Tahun 2016 itu sebuah tahun yang perubahan. Ada dua, 2016-17. Yang pertama adalah Pengabdi Setan. Tiba-tiba jebret gitu kan. Karena apa? Menurut saya karena dia salah satunya bermain dengan nostalgia orang. Jadi ada dua generasi, iya, satu pengen ngambil yang lama kayak saya, Pengabdi Setan gitu. Satu lagi ngambil generasi muda yang memang banyak yang ngefans sama Joko. Jadi lama kayak Reborn itu kan Susana Reborn itu kan nostalgia, termasuk Dilan gitu kan. Nah, yang kedua adalah Danur. Danur itu karena dari novel laris kan. Jadi dengan novel itu maka pembaca novel akan nonton. Pembaca novel sudah pasti akan nonton. Dan setelah dihitung-hitung, kita kan ngomongin cinematic universe ya, cinematic universe yang kayak Marvel. Kalau di Indonesia yang paling banyak itu Danur. Ada Ivana, ada Danur 1, Danur 2, ada Asih gitu. Itu kan film-film yang Danur universe. Maksudnya series Danur? Bukan series, universe. Jadi kayak Marvel kan ada Endgame, terus ada filmnya Iron Man, ada filmnya Hulk sendiri, ada filmnya Spider-Man sendiri gitu. Nah itu masih satu semesta. Ya kayak bumi itu ya, apa namanya, bumi langit itu ya kan, itu kan ada universe kan, jadi nanti Sri Asih ketemu sama Godam, ketemu sama Gundala, nah itu. Nah jadi dari universe itu Danur sebenarnya, apa namanya, kita sadar nggak sadar, nggak ternyata oh iya Danur itu ngobrol-ngobrol saya sama Hikmat Darawan sama Erik Sasono, ternyata ternyata Danur. Danur ya. Universe, semesta, sinemanya tuh. Saya waktu beberapa hari yang lalu saya jadi pembicara di lembaga sensor film. Mereka kan suka mengundang ya kita lah ya untuk memberi semacam insight buat mereka. Tiba-tiba saya mengatakan bahwa ya saya membela film horor in one case. Jadi saya negotiated reading. Jadi bukan sesuatu yang oppositional terhadap film horor, tetapi negotiated. Tunggu dulu, horor yang mana dulu nih? Betul. Horor yang mana dulu nih? Kalau seandainya horor itu put insert message di moral message di dalamnya, which is itu kita lihat banyak sekali film-film horor yang justru malah bagus. Bahkan kalau film horor itu kemudian mengingatkan kita untuk kembali ke ini ya, ke endingnya itu mengajak kita untuk kembali ke ke aula misalnya ya, kembali itu kan nggak ada masalah, itu hanya pilihan genre aja kan. Tetapi terus tiba-tiba Ibu Setia kalau nggak salah nama Ibu Win mengatakan bahwa berdasarkan data horor itu penyelamat ketika di zaman COVID. Jaya Langkung itu tembus 1 juta dan itu adalah satu-satunya film yang tembus 1 juta pada tahun itu. Jadi maksudnya saya negotiated, kalau saya dengan Pak Eki sama-sama pembela film horor, maksudnya adalah tunggu dulu nih, film horor yang mana dulu nih. Terus kemudian kita lihat efek baiknya itu pasti ada. Ya. Ekonomi. Benar nggak? Ekonomi, iya. Dan kekayaan budaya, walaupun ada banyak kritik ya. Iya. Salah satu kritiknya, kok sekarang kebetulan saya juga salah satu juri di film FFI. FFI. Ada salah satu tulisan yang mengkritik kok horor banyakan hororisasi seni ya itu. Oh iya, gue tahu tarian gitu. Salah satu itu menarik banget tuh. Terus juga kalau nggak ada inovasi akan ada kejenuhan. Itu aja tuh. Begini harus ada inovasi gitu. Kayak Kodrat atau Pemilikan Setan atau Siksa Kubur itu kan hal yang meningkat. Jadi standarnya jadi meningkat gitu. Horor religi tapi kemudian ada peningkatan, ada betul. Apa gitu. Nah itu juga perlu ada inovasi juga, nggak horor jangan bergembira dulu, tapi kita harus ada dari segi cerita atau tema, storytelling masih banyak yang dieksplor. Terus juga kita tentu saja kita harus
benchmarking salah satunya ya Thailand kan. Thailand kan Iya. udah kemana-mana Iya, segala benar. macam. Nah, kita udah mulai itu. Joko Timo kan udah internasional tuh. Iya. Udah mulai. Saya pernah jadi pembicara diundang di IKJ, which is saya juga salah satu dosen di sana di Institut Kesenian Jakarta, bicara mengenai ekonomi kreatif sih. Akhirnya ternyata ada satu yang teman kita dari film terus meminta apakah ada kebijakan pemerintah untuk membatasi film horor. Itu pertanyaan buat saya. Menurut saya kebijakan pemerintah itu bukan tidak bisa dibatasi kreativitas, apalagi pada kenyataannya memang dari 10, kalau Mas Eki tahu saat ini, Pak Eki tahu saat ini bahwa jumlah penonton itu mencapai 60 juta dengan market share Indonesia itu sekitar 60% lebih, dan ternyata 10 besar film itu 8 film horor. Jadi tidak masuk akal kalau pemerintah, maksud saya tidak adil juga pemerintah membatasi film horor karena ternyata banyak sekali efek ekonomi yang dihasilkan. Yang dilakukan itu adalah bioskop alternatif. Ya. Tapi ada alternatif lain. Kalau kata efek rumah kaca kan pasar bisa diciptakan. Iya, pasar bisa Ya. diciptakan. Horor dari sekian horor itu tiba-tiba ada agak lain. Tiba-tiba ada Iya. Ipar adalah maut. Ipar adalah mau. Tiba-tiba ada Miracle. Miracle in the Seven, Cell Number 7 itu kan 5 juta. 5 Terus juta, iya. ada juga. Jadi kalau ada inovasi atau kebaruan atau dobrakan, penonton juga itu Penonton kok. juga Iya, jadi mau nonton. sebenarnya iya. itu sebuah tantangan bahwa kalau misalnya nggak suka horor karena nggak berani atau karena bosan atau apa, ya ayo kita inovasi atau apa. Nah itu yang biasanya beberapa produser tuh nggak mau karena ntar lebih suka jadi epigon kan, banyak ya yang Epigon maksudnya? pengikut, laku nih film religi apa religi, gitu. Iya. Jadi Padahal- tidak positioning. Padahal kayak Miralis mana udah lama nggak ada musikal anak-anak, tiba-tiba Serina, musikal. tiba-tiba ada Beneran Cinta, Iya. tiba-tiba gitu kan, Ada gitu nggak tiba-tiba sih, tapi maksudnya orang jadi Iya. jadi trendsetter, nah Trendsetter, kayak gitu-gitu iya. yang tiba-tiba apa namanya siksa kubur gitu kan, pada jadi naik lagi. Artinya bisa kalau ya mungkin agak susah ya karena saya termasuk yang percaya penonton itu agak susah ditebak Indonesia gitu kan. Ya memang ada faktor X dalam Tapi- budaya pop, memang ada faktor X. Tapi kan kalau sudah terbukti tuh agak lain kan. Iya, agak lain, iya. Terbukti dengan ada Itu beberapa pun faktor X juga agak lain, walaupun Iya. ada momentum. Ada. Momentum 1 Februari yang Iya. masa tenang itu. ya sama senang, tapi Iya. juga ada momentum kayak ada yang nyerempet-nyerempet kontroversi kan misalnya atau apa, Iya, aku ada apa. iya, Tapi kalau kita ngasih cerita yang bagus gitu, plus mungkin itu ya punya apa namanya budget marketing yang lumayan. Ya, lumayan Nah, ya. alternatifnya selain bioskop alternatif adalah ya genre alternatif atau mungkin horor, tapi tadi kan ada horor komedi, Iya, ada blended horor genre. apa. Iya betul. Blended genre. Jadi ada nggak cuman itu. Kalau misalnya takut kejenuhan ya, Iya, harus perlu iya. ada kebaruan tadi, Iya, ada iya. breakthrough. Breakthrough. Itu juga. Iya, iya. Dan itu juga ini kalau masyarakatnya mendukung, lama-lama kan dulu kan ada musim di mana semua ngesot-ngesotan. Iya. Itu juga susah- Nayato susah. juga tuh. Jadi Nayato dicela, Nayato dipuja gitu. Terus sampai mau ada yang bintang film porno kan masuk, Miyabi masuk, siapa? Nggak ada yang laku kan pada akhirnya karena penonton udah males, jenuh dan males aja. Akhirnya mau pakai Sasha Grey, mau pakai Sora Aoi segala macam porno-porno itu nggak laku juga gitu. Nggak laku juga ya. Karena memang kalau udah kejenuhan penonton gitu kan. Gitu. Jadi memang jangan sampai ada kejenuhan gitu. Kalau horor harus ada horor yang apa gitu. Misalnya film tentang vampire di Indonesia. Saya lihat cuma ada 3 atau 4 gitu. Vampire. Film Vampire. Iya, film tentang Dracula. Oh, gitu. Dracula. Iya. Dracula mantu zaman dulu Dracula gitu kan. mantu, Terus iya. ada beberapa film. Tapi udah nggak ada lagi gitu kan. Film tentang western, cowboy, apa-apa gitu. Iya. Itu coba-coba gitu. Tapi memang orang males coba-coba, takut rugi juga itu, Takut bisnis rugi, juga iya. hitung-hitungnya. Jadi saya juga Iya. agak dilematis juga, tapi ada yang berhasil ada yang enggak gitu ya. Oke, menurut saya ciri khas film horor Indonesia itu kuat ya. Tadi kita bicara pocong ya. Nah, saya ketemu Lee Sang Baek, yang produser film di Korea ya, yang salah satu yang apa juga menciptakan film-film zombie ya. Dan kemudian
pertanyaannya itu adalah sampai sekarang film zombie belum ada di Indonesia. Ada beberapa. Ada, tapi cuman tidak nggak terlalu. Iya. Zombie misalnya kayak apa ya? Ada beberapa film memang. Tapi memang nggak selaku yang lain. Nggak selaku yang memang mungkin nggak original buat ya, Indonesia. Mungkin karena tidak mengakar ya. Tapi kan kalau alternatifnya, kalau definisi zombie adalah mayat hidup, pocong kan mayat hidup. Mayat hidup, iya benar. Penggali setan yang awal yang pertama itu kan mayat hidup. Mayat hidup. Nah, Pak Eki, sampai sejauh ini kita melihat bahwa film horor itu secara budaya, secara budget, secara apalagi ya, secara kemudahan produksi mungkin ya, dan itu lebih menguntungkan ya, dan kemudian segi penonton juga. Dengan demikian apakah kemungkinan bisa nggak? Saya pernah bicara di sebuah forum internasional bahwa bisa saja Indonesia itu muncul dengan sebuah genre baru yang berbasis horor, tapi kemudian dia bisa berkembang ke subgenre mana-mana dan menjadi potensi ekspor kita. Menurut Pak Eki gimana? Ya, ini ada dua hal. Yang pertama, horor sebagai identitas gitu kan, Indonesia. Ya, horor sebagai identitas. Ya. Dan nyambung sebenarnya sama yang kedua. Ya, menurut saya bisa banget, tapi bukan satu-satunya, jangan sampai satu-satunya. Oh yes, ya kan? Karena Indonesia kan kaya. Plural, oke. Kaya. Horornya juga macam-macam juga kan harus. Iya. Ya, dan masalah ekspor impor tuh ini yang kalau yang buku saya yang dibahas di buku saya itu zaman dulu udah kejadian yang jadi zaman dulu ceritanya Orde Baru tuh ababil ya, maksudnya dia nggak suka dengan film-film eksploitasi, tapi juga karena ingin antara eksploitasi maksudnya apa? Eksploitasi film itu film-film yang mengeksploitasi seks walaupun seks dan kekerasan. Sadisme gitu ya. Tapi ada namanya audience approach sama quality approach sama quantity approach. Jadi mereka nggak harus zaman itu bermain antara quality, bermain itu nggak laku gini. Mereka ada yang zaman Orde Baru itu ada yang namanya elit budaya, dia menguasai, walaupun mereka bukan pemerintah atau apa, tapi seleranya itu politik of taste, mereka selera gitu. Jadi FFI kita lihat aja yang menang tuh pasti yang FFI yang sebelumnya yang Orde Baru itu kalau nggak auteur atau realisme atau apa gitu, film-film horor segala macam hanya di Piala Antemas, piala dengan penonton terbanyak gitu ya. Tapi pada tahun 82 itu menarik gitu. 82 itu pemerintah secara resmi Project Aprosar, kelompok kerja tetap pemasaran dan promosi film Indonesia di luar negeri. Dia bawa film-film yang disebut film nasional, karya saudara-saudara. Misalnya film nasional itu Semerah bibirnya putih gitu ya. Cuk Nyadin gitu ya. Tapi dia pertama kali ke Manila karena film narasi besar lah istilahnya. Narasi besar dan yang author yang drama gitu, yang ibunda, gitu. Film-film tubuh karya, film-film apa namanya? Serius lah ya. Serius, umbo gitu ya, kayak gitu-gitu. Tapi dia pengen masukin ke Berlinale, ke Cannes segala macam, nggak diterima. Yang diterima justru masuk ke film market. Film market yang diterima itu Primitif, film pertama Beri Prima, Sundel Bolong, Cewek Jagoan Balik Kembali. Kemudian di tahun 80-an itu beredar, kemudian beredar lagi di tahun 2000-an itu kan ekspor impor, tapi waktu itu masih straight to. Jadi ada yang diputar di bioskop, ada yang diputar langsung ke TV, ada yang di VHS. Jadi ekspor itu berhasil, tapi jadi bertentangan dengan ideologinya Orde Baru itu sendiri yang tentang film nasional. Film nasional itu harus wajah Indonesia yang sebenarnya. Ya kan? Adi Luhung, terus kultural edukatif. Puncak kebudayaan. Yang menarik itu kultural edukatif, tapi kan ternyata yang laku, yang baik di lokal. Ya dulu film-filmnya Beri Prima, Susana, Eva Arnas. Tapi yang luar negeri justru terkenal dengan yang film-film kayak gitu, walaupun dianggapnya cult movies dan lain-lain. Dicari itu. Jadi 3 yang dicari itu kalau di Asia Tenggara aja. Namanya Crazy Indonesia, Weki Siam, sama Rare Filipino. Gitu. Crazy Indonesia itu adalah yang film-film horor itu. Film horor. Sebagian besar horor dan action sebenarnya. Action Bari Prima itu. Iya. Terus kemudian yang Filipina tadi apa? Rare Filipino sama
Weki Siam, Thailand. Iya, Wake Asia, Ya, kan, Thailand. Jadi di saat yang sama tahun 80-an itu ada bukunya Pitums namanya Mono Macabro, The Weird and Wonderful World Cinema kalau nggak salah ya. Itu lagi musim tuh film-film kayak gitu yang ada di Argentina, Brazil, sampai Hong Kong, Jepang gitu. Itu gaya-gaya yang horor dan action dan kungfu gitu-gitu ya. Yang laku justru kayak gitu di zaman 80-an. Kemudian tahun 2000-an saya justru tahunya dari Joko Anwar. Dia waktu tahun 2005 dia punya Multiply, dulu ingat Pak, ada Multiply. Ada apa namanya? Film-filmnya itu di itu yang apa namanya? Cover-covernya. Kok laku ya? Terus kemudian waktu di Belanda saya lagi kuliah S2, Joko datang karena ada dia mau ke Udine dan Amsterdam Film Festival bawa film Quickie Express itu. Terus saya diajak ke sebuah toko namanya Cult Videotheque. Terus ada Niki. Oh ternyata ada Mystic in Bali. Ya, itu Mystic in Bali itu Cut Jalil. Judulnya Leak Ilmu Pemusnah. Apa panjang film itu. Oh ada ya. Dan yang menarik ketika ternyata ada Jaga Sembung segala macam. Jadi ketika saya puter, jadi itu ada kelas namanya emotional, real emotion, jadi antara emosi dan film gitu kan. Saya puter tuh itunya. Trailernya Jaga Sembung yang kepala dipotong, cepet balik lagi, kaki dipotong balik lagi. Saya ngomongin tentang disgust gitu ya, apa namanya, kejijian. Begitu selesai, orang-orang itu yang anak-anak muda itu datengin saya, bule-bule itu. Terima kasih, begitu. Terima kasih. Iya, Anda telah memperkenalkan superhero baru. Maksudnya gimana? Hanya di Indonesia tuh kepala dipotong balik lagi, gak ada tempat lain. Begitu kan Jaga Sembungnya jadi itu kan, jadi babi gitu kan. Film apa nih gitu. Karena sangat berbeda bagi dia. Soalnya gini, hantu-hantu di luar negeri kan rapi kan, Dracula. Atau paling nggak mumi. Frankenstein. Wow, science fiction banget. Karena kita kan rata-rata cewek. Gembel. Kita lebih takut yang itu. Karena kedekatan kultural. Kedekatan kultural. Saya agak kurang sepakat ya ketika kemudian ada salah satu pendapat juga teman-teman. Karena kita membela film horor. Tapi maksudnya kita membela film horor proporsional ya. Maksudnya, tapi saya tidak sepakat misalnya gini. Dari sini aja ini kita udah menampakkan kemiskinan kita. Coba lihat apa horor film itu ada jasnya, ada dasinya, Dracula itu ganteng, ini. Sementara kita apa I don't think it is about class. Saya tidak melihat itu sebagai kelas. Saya melihat itu sebagai authenticity. Betul. Authenticity kita itu di situ sesungguhnya. Dan itu bukan sesuatu hal yang memalukan buat saya. Justru saya belum selesai nih nulis paper tentang, jadi intinya ini agak besar sih, agak ambisius. Saya ingin menyatakan bahwa pocong adalah sumbangan terbesar Indonesia terhadap horor dunia. Ya. Boleh dong ini jadi clickbait ya. Jadi iya. Pocong adalah sumbangan terbesar Indonesia untuk horor dunia. Dia pocong lompat-lompat itu di Arab nggak ada ya? Ada, padahal sama-sama dikafanin. Sama-sama dikafanin, tapi di Arab nggak ada yang pocong yang loncat-loncat. Arab jarang lah bikin film horor. Turki coba, jarang ya. Turki, Iran yang bikin film horor. Iran terlalu serius ya. Iran ada yang tapi vampire apa gitu nggak ada. Vampire yang kita tahu vampire yang begitu kita lihat vampire ininya kita itu Amerika Barat, bukan Asia. Turki ada tuh rukiah kan yang apa kerasukan setan segala macam. Tapi pocong belum ada. Belum ada ya. Malaysia ada beberapa doang. Namanya hantu guling ya kalau nggak salah atau guling tapi nggak sejebret kita gitu kan ya. Jadi pocong adalah sumbangan terbesar Indonesia untuk dunia film. Dunia horor Indonesia. Dunia horor di global kan. Pocong. Kalau yang lain-lain authenticity. Authenticity. Hanya orang muslim yang dikafanin kan? Dikafanin. Tapi kenapa hanya Indonesia ada? Kenapa Indonesia? Fenomena pocong itu ya. Iya, padahal negara muslim bukan cuma Indonesia. Iya, pandemi dulu. Apa namanya PSBB gitu kan? Iya. Orang pada udah ada pocong, pura-pura jadi pocong biar takut ya kan? Wah, ngeri ada pocong itu. Bukan yang lain, pocong. Apa ya? Begitu lekat kali ya, begitu lekat dengan budaya kita, orang meninggal, muslim terbesar di dunia. Iya, dan
orang meninggal kan kalau Muslim di kafan kita ngelihat langsung kan di kafan. Apalagi yang kalau yang saudara atau teman. Saudara, kita lihat. Sebelum dikubur kan udah dikafanin itu kan lihat itu Iya, beneran jenazah gitu. Kemudian dimasukin kubur gitu kan. Itu beneran gitu. Beneran. Iya, jadi ya, kedekatan ternyata pocong gitu. Jadi setuju bahwa kemudian ya tadi kelihatannya setuju ya. Jadi tapi bukan satu-satunya komoditi ekspor kita untuk dunia kreatif, terutama ini ya, terutama film ya. Horor sebagai bagian dari kekayaan folklore dan urban legend. Iya, jadi lebih balikinnya ke situ lagi, kekayaan yang di zaman sekarang bisa dijadikan IP, ya kan? Yes. Itu larinya. IP ya, oke. Oke, sekarang kan tugas pemerintah itu adalah memfasilitasi, dan kita tahu salah satu kelemahan film Indonesia itu adalah kurangnya scriptwriter yang kemudian mampu untuk membuat cerita itu menjadi menarik. Ya, kita butuh berapa Joko Anwar, artinya berapa Ernest Prakasa atau berapa itu yang kemudian mempunyai kekuatan cerita, walaupun horor itu hanyalah pilihan genre, tetapi kemudian kekuatan cerita tetap menjadi yang utama. So, ada masukan nggak buat pemerintah apa yang perlu dilakukan? Jadi gini, saya kan suka film-film Iran gitu ya. Ketika waktu G-Fest, Jakarta Film Festival 2001 kalau nggak salah, itu ada Jafar Panahi, salah satu saudara favorit Iran saya, yang saya favoritkan. Saya nanya, pertanyaan saya adalah gini, Indonesia dan Iran itu kan sama-sama negara berkembang, sama-sama mayoritas Muslim, tapi kenapa jauh banget film Iran tuh di festival itu kan waktu itu tahun 2001 ya, belum sebanyak sekarang ya. Tapi Indonesia kenapa ini? Terus kenapa apa sih? Tahun 2001 itu film Iran. Film Iran udah di Cannes, di Berlin, di mana menang apa gitu kan, udah sangat heboh gitu dunia film Iran tuh, sumbangannya Abbas Kiarostami, Mohsen Mababab gitu kan. Indonesia kok nggak susah. Waktu 2001 kan belum banyak yang ke festival film. Jawabannya dia adalah salah satunya karena Iran itu sangat dekat dengan sastra dan filsafat. Betul. Jadi deket tuh, jadi dalam pikir itunya gitu. Children of Heaven misalnya. Iya. Film Children of Heaven itu kan sangat filsafat. Tapi emang agak-agak itu ya curang juga karena dia punya Hafiz, punya Rumi, punya apa kan deket itu kan. Iya. Mereka memang budaya Sufism juga kuat. Tapi kan iya betul, dan itu saya metaforakan. Mungkin bener kita writing skill, tapi kita juga harus nguasain juga. Ya itu tadi Clifford Geertz punya kamus hantu Indonesia, antropologi secara budaya. Jadi digali-gali itu. Kita tidak percaya diri kali maksudnya. Bisa jadi kita tidak percaya diri dengan kekuatan horor kita. Karena gini aja, orang datang di festival film mendatangkan produser, scriptwriter dari luar. Jadi dari writing skill gampang itu. Tapi menggali cerita dalam sendiri, ya kan? Cerita kita tuh apa gitu, cerita kita. Exactly, that's why I say it. I mean, jangan-jangan kita tidak percaya diri dengan potensi kehororan kita, atau bagaimana kemudian kita menggali cerita-cerita horor kita. Kita nggak percaya diri barangkali. Sebenarnya nggak juga, karena buktinya horor banyak diproduksi karena cuan kan. Iya, karena cuan. Tetapi maksudnya menjadikan itu benar-benar menjadi salah satu identitas yang kuat dan kemudian mengekspor itu dengan baik sekali misalnya. Mungkin balik lagi ke tadi. Saya nggak duduk semua ya, tapi ada beberapa produser yang mungkin menahan diri gitu. Oh yang ini laku, oh yang itu aja deh, ini laku, itu deh. Jadi kayak Epigon tadi. Jadi mencari kebaruan atau pendobrakan atau itu novelty sama breakthrough itu loh yang kurang. Kurang kayak itu kan. Tapi sekarang udah banyak ya, tapi kayak Kuyang baru 1-2. Horor di Kalimantan, horor di Papua, di Sumba itu kan banyak. Iya. Jadi mungkin juga belum ada juga. Jadi mungkin cerita-cerita dan juga itu lintas sektor ya. Jadi novel-novel Abdullah Harahap ada apa. Jadi mungkin bisa Ali Wahana maksudnya. Bisa Ali Wahana, Ali Wahana, tapi juga jadi kita lihat dari sumber horor yang lain gitu kan. Diversifikasi produk film horor. Iya, jadi kita menangkap dulu horor itu apa aja, terus jadi mungkin seperti memang baik kalau kita ngeliat kita berkiblat pada negara-negara yang sudah berhasil horornya. Cuman kita harus kayak istilahnya kan global ya. Iya, global. Iya, global kan ya. Itu Hikmat Darawan, kolega saya itu ketika dia menganalisa Mas Garin, kenapa Mas Garin Sugoro sangat
sangat dihargai di luar negeri. Karena ini bahasanya gitu ya. Karena dia mempertahankan kendesoannya di kaca internasional. Authenticity-nya. Iya betul, keindonesiaannya tadi. Positioning-nya. Betul, walaupun dia bahasa Iya. statistikanya, gitu-gitu, tapi cerita dan pendekatannya gitu, dan ya, itu khas Mas Garin banget gitu. Itu tadi dia khas ya. Jadi memang kita harus percaya dengan itu kali ya. Percaya dengan bahwa kita punya khas gitu yang bisa membuat kita positioning dengan ketika kita di pasar global. Tadi Mas Eki menyebut negara-negara yang sudah sukses di film horor. Maksudnya negara mana itu? Thailand, Korea, Jepang mungkin. Yang 3 itu yang. Ya kalau kita lihat kan banyak juga di mereka bahasa film mereka teraplikasikan di beberapa film-film Indonesia kita, horor gitu. Kayak tiba-tiba zup kan, banyak jump scare gitu. Jump scare. Jadi kebanyakan audiovisual horor, bukan naratif horor. Walaupun sekarang makin banyak ya. Yeah. Kan yang kita tunggu kan naratif horor. Kalau yang jump scare kan ketika musiknya berubah aneh, nah itu pasti setannya datang. Yeah, kita bisa nebak. Udah gitu, mulai kan. nih ya. Kita begini atau kita. Iya. Tapi kan yang serem itu yang serem tuh ceritanya bahwa memang satu desa hantu semua gitu kan. Atau hamil terus di belakang, di bawah gitu-gitu yang kalau kita ngelihat tuh, oh ya kalau kejadian di gua gimana ya dia gitu itu yang kedekatan. Ya ini kita sudah mau hampir di ujung percakapan mengenai pembelaan kita terhadap film horor. Salah satu fenomena yang beberapa bulan yang lalu adalah bagaimana kekuatan film horor itu bisa mempengaruhi hukum. Dengan adanya film Vina. Pasti tahu kan, sebagai kritikus film, tahu. Saya itu menjadi bahan mata kuliah saya ketika saya membawa mata kuliah budaya pop. Jadi maksud saya bahwa ternyata budaya pop itu tidak selamanya buruk. Iya. Ya, bener dong. Salah satu ini adalah bagaimana kekuatan film Vina itu bisa mempengaruhi keputusan hukum yang sudah diputuskan dan kemudian ditinjau kembali gara-gara sebuah film. Dan itu horor. Benar nggak Pak Eki? Iya betul. Nah, Pak Eki punya pendapat nggak mengenai fenomena itu? Terus saya sebenarnya satu Ice Cold tuh hampir ya, tapi nggak jadi ya Ice Cold ya. Apa itu? Ice Cold yang tentang si Cyanida itu. Kemudian. Oh iya. Itu kan Ice Cold tuh membela itu kan. Membela Jessica-nya. Jessica-nya. Tapi nggak sampai sedahsyat Vina sebenarnya. Tetapi kan kemudian Ice Cold juga Ice Cold kan kemudian membuat orang profesi ya. Iya, akhirnya orang mulai mikir juga. Oh iya benar ya. Tapi emang film itu kan propaganda ya dalam propaganda arti. Iya. Propaganda harus jelek ya. Propaganda. Gitu. Propaganda yang positif kan bisa juga. Ada propaganda. Dakwah kan propaganda ya. Apa? Kan? Dakwah itu kan propaganda. Propaganda. Mengajak orang supaya percaya. Kalau saya tidak setuju dengan diplomasi kreatif. Menurut saya propaganda kreatif terlalu halus. Diplomasi kreatif terlalu halus. Harus propaganda kreatif. Tapi oke, kita kembali lagi ke Vina. Sebenarnya bukan medium kan, film itu medium ya. Oke. Tapi itu magnitude-nya yang ditunggu orang kan. Mungkin kalau ada kasus Sambo juga, film tentang Sambo mungkin berubah juga gitu. Ya kan? Misalnya sahabat jangan saya itu Sambo ya, tapi atau apa. Nah, maksud itu karena magnitude begitu besar sehingga filmnya itu membahas soal itu kemudian dan ditungguin banyak orang ya kan, diikutin. Mungkin itu. Jadi sebenarnya lebih ke beritanya itu seberapa magnitude, berapa orang relate atau penasarannya itu. Dan itu sedikit kayak Vina atau Sambo atau tadi Jessica Cyanida gitu kan. Tapi memang betul ya, Jessica begitu keluar dokumenternya Jessica itu membuat saya sendiri terus terang ya, begitu nonton film itu jadi berpikir lain. Mengerti nggak Pak Jessica? Iya, jangan-jangan memang nggak salah gitu. Jangan-jangan memang nggak salah gitu. Jadi maksudnya kekuatan film itu rupanya cukup kuat untuk bisa mengubah persepsi orang. Jadi budaya pop itu bisa mempengaruhi hukum, bisa mempengaruhi cara berpikir orang. Bisa. Budaya pop secara umum sih. Pop secara umum. Yang paling terkenal kan kasusnya Orson Welles ketika di New York dia bikin siaran radio
tentang kedatangan UFO, serangan UFO. Heeh. Itu sangat amat nyata sehingga saat itu semua orang keluar dari ketakutannya itu. Ketakutan. Nah, itu Padahal itu dampak gitu iya, kan. dampak. Atau kita bisa ngelihat kayak misalnya mockumentary kan, kayak Blair Witch Project atau apa kan. Orang merasa itu beneran apa. Itu kekuatan. Tapi kan ya itu hati-hati juga, bisa jadi kekuatan itu bisa jadi untuk membela atau yang sesuatu jadi yang buruk. hoax atau Iya, apa kan, hoax, atau ya, ya cuman buat clickbait tadi itu ya, ya, clickbait cuan itu. atau Ya. apa gitu kan. Tetapi memang di dalam hal ini memang kita bisa berharap sebenarnya dari masyarakat sendiri mempunyai swasensor ya. Iya, Ya, betul. mempunyai swasensor. Jadi dia juga he decide, so the society decides itself. Jadi mereka itu menentukan sendiri yang mana yang baik buat mereka, yang mana yang buruk buat mereka. Ini menarik tuh, sensor mandiri itu kan LSF dari 2 tahun lalu ya. Yang sudah bicarakan. Banyak orang yang pesimis, sensor. Padahal kan sensor di zaman sekarang tidak ada penyensoran fisik kan. Iya. Tapi karena nomenklaturnya atau apanya, jadi ini nggak bisa lembaga sensor itu diganti namanya. Kan sekarang klasifikasi kan. Iya, Tapi klasifikasi usia kan. Usia, rating. Tapi saya sendiri bilang swasensor itu atau sensor mandiri itu penting, terutama kalau saya misalnya anak saya 13 tahun. Saya dampingin tuh nonton film apa gitu. Dan itu memang tugas setiap keluarga, emang harus begitu, anaknya harus diajarin mana yang bisa. Kita harus menyensor anak-anak kita itu, karena kan kita tanggung jawab. Tapi termasuk ketika banyak orang-orang membawa bayi atau balita ke film-film, termasuk film horor ya, ke nonton gitu. Tapi itu ada hal lain, itu bisa riset lain tuh, karena banyak orang bilang, kenapa sih kok bawa anak, ini kan serem gitu ya. Tapi ternyata ada masalah lain, yaitu mereka mau nitipin kemana anak-anaknya gitu kayak gitu. Jadi itu mungkin itu bisa dimanfaatkan kalau di luar negeri ada namanya Big Screen. Jadi ada satu program di bioskop alternatif, di bioskop art house, yang mana di sana dikasih popok, dikasih susu, anak-anak silakan nonton. Silakan main, orang tuanya nonton, dari single parent atau yang enggak ini. Jadi saya ngeliatin gitu, Iya. gitu. Jadi nonton gitu. Jadi Iya. emang khusus buat anak-anak, boleh teriak, boleh apa, boleh nangis, boleh apa. Tapi ada khusus itu. Nah, kita belum ada tuh yang film tentang itu. Apa namanya, program tentang itu di bioskop. Seperti itu. Iya. Oke, Pak Eki, ini kita udah di bagian akhir. Saya ingin Pak Eki menceritakan bukunya Pak Eki. Mengapa orang harus membaca bukunya Pak Eki, dan bagaimana merelatekan bukunya Pak Eki tadi dengan apa yang kita bicarakan mengenai film horor tadi. Pertama, silakan Pak. Ini sekaligus. Kalau saya tuh gagah-gagahannya ya. Buku itu sebenarnya salah satu tujuan utamanya adalah saya ingin menulis ulang sejarah film. Menulis ulang sejarah film Indonesia dengan memasukkan film-film eksploitasi, film horor, film-film pop ya, film 80-an. Ada genre. Jadi Pak Eki rentang disertasinya itu. Kalau saya memang 80-an, dari 80-an. Jadi Orde Baru. Ya, Orde Baru. Tapi dalam konteks ini kita harus berani mengakui bahwa film-filmnya Susana Bari Prima itu juga bagian dari film Indonesia. Yes, why? Kenapa? Iya, yang layak juga buat dikaji. Yes. Secara termasuk ekonomi kreatifnya, yes, gitu kan? Dari segi apapun gitu. Dari segi penontonnya, dari segi apa. Nah, itu dari 7 bab saya di situ tuh, dari berbagai macam itu, ini penting loh, ini film penting, film-film yang penting, tapi sampai saya nulis itu belum ada yang nulis kecuali sedikit sekali gitu. Sedikit sekali ya. Kecuali kalau ngomongin tentang gender, ngomongin tentang kelas sosial. Nah, itu diomongin tuh dalam film ini, dalam film ini. Tapi nggak ada spesifiknya. Itu saya udah mulai tuh di kelas saya di BINUS ada 1-2 ngomongin Sisworo Gautama Putra, ngomongin Susana, ngomongin film-film 80-an yang zaman itu lu nggak dianggap tapi ditonton jutaan orang ya kan. Iya. Itu kan bahwa fakta bahwa ditonton jutaan orang itu kan sesuatu yang harus apa nih, kenapa penonton suka tapi nggak masuk dalam kotak film nasional gitu waktu itu ya. Iya. Karena itu perlu juga dikaji. Nah, itu saya udah mulai. Ada satu lagi tadi, kita kan pembela ya. Itu menurut Profesor Henry Jenkins, itu memang dibolehkan metodologinya. Jadi namanya AK fandom. Saya suka film-film ini, saya bela film ini. Jadi memang sebagai penyuka film horor, penyuka Susana Bari Prima dan lain-lain, ya saya bilang film ini penting. Jadi posisi saya adalah AK fandom, AK fans jadi istilahnya. AK fandom jadi itu nggak ada masalah karena orang kan harus berjarak. Enggak, justru kita harus membela atau menolak sesuatu gitu.
Itu menarik tuh karena terang aja lu suka film horor. Ya justru karena suka, tetapi kan ketika kita mengkajinya, ya kita juga harus rigid, harus ketat juga. Ketat juga. Gitu. Jadi subjektivitas yang dikelola. Iya, Ya, betul. subjektivitas yang dikelola. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan Gitu. bisa Ada citasi, ada dipertanggungjawabkan. apa gitu. Iya. Ya. Sepertinya satu yang menarik dari tadi ini adalah kemudian merasa bahwa film-film Susana, Bari Prima itu adalah bagian dari budaya Indonesia, perjalanan budaya Indonesia itu layak dikaji. Sepertinya ini saya harus menutupnya dengan tetap mengutip apa yang dikatakan oleh Ariel Haryanto bahwa memang budaya pop film horor itu banyak disalahpahami karena memang disalahpahami, dilecehkan, dinafikan. Tetapi bagaimana kita mau mengkaji kebudayaan Indonesia secara utuh kalau kemudian kita menafikan sisi lain dari budaya-budaya pop, termasuk juga film horor. Setuju nggak Pak Eki? Betul. Jangan tebang pilih ya. Jangan tebang pilih. Harus harus holistik ya. Holistik Betul. Ya. Jadi ini dua pembela film horor. Jadi judul ntar. Jadi judul. Pak Eki, ada nggak last word yang ingin dikatakan kepada pembaca musik itu politik? Ya. Kalau menurut saya ya nyambung ke yang tadi itu. Sebenarnya sebagai penonton kita punya kekuatan juga, ya kan? Kekuatan untuk kayak tadi tuh kalau ada kajian. Jadi kita kekuatan untuk memilih menonton atau tidak. Kita punya kekuatan negotiated. Iya, apakah kalau misalnya filmnya kita anggap baik ya kita dukung, kita tonton, kita apa. Kalau memang nggak mau nggak apa-apa. Tapi kan baik apa enggak kan tergantung masing-masing ya. Iya. Gitu. Tapi maksudnya kita sebagai penonton sebaiknya mendukung produser supaya berani untuk inovasi, untuk mendobrak, untuk ya kan, dobrakan inovasi kebaruan gitu kan. Itu yang diperlukan. Kalau enggak lama-lama ada kejenuhan pasar gitu. Ada kejenuhan pasar sehingga takutnya yang sudah bagus ini akan stagnan atau turun, sehingga peran aktif penonton juga diperlukan gitu dalam hal memilih dan memilah itu. Gitu. Membela film-film yang dianggapnya bagus gitu kan. Yang dianggapnya bagus gitu. Ya, gitu. Sampai baku dapat ulang dengan dua pendekar pembela film horor. Mas pendekar itu maksudnya pendek dan kekar. Iya. Pembela film horor di channel YouTube Musik Itu Politik di segmen Baku Dapa, dan di ujungnya nanti saya akan memberikan buku saya ke Pak Eki, Musik Itu Politik. Walaupun itu kajian musik, tapi kita sama. Kita juga melihat Orde Baru juga melihat bagaimana politik kebudayaan Orde Baru.